Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bawa Toyota Kijang. Ini tahunnya 95, warnanya abu-abu metalik, platnya R, Purbalingga, Jawa Tengah. Pajaknya bulan 12, habis masa plat 2025. Ini Kijang Super G, atau banyak orang bilang ini KF52. Jadi ini adalah yang long chassis. Untuk teman-teman yang nyari unit seperti ini, kita akan cek sama-sama kondisinya seperti apa bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Untuk unit ini catnya udah repaint, jadi dia itu udah cat ulang. Tapi warnanya itu asik, dia warnanya abu-abu seperti ini. Jadi kalau Kijang dengan warna abu-abu seperti ini, jadi kelihatan sedikit lebih muda gitu ya. Dan kondisi unit ini untuk kapnya ini masih ngaleng dia. Kapnya itu masih tipis. Kalau dari depan itu grill-grillnya itu dia masih oke, masih lempeng. Jadi dia kelihatan kalau dari depan. Kalau yang teliti itu dia tahu ya bahwa ini adalah Super G. Ya karena yang kalau Grand Extra itu grillnya nggak seperti ini. Jadi grillnya itu agak sedikit nutup dan agak lebar untuk bagian depan. Ini grillnya itu masih bawaannya Super G seperti ini. Kalau dari bumper-bumper ini depan mulus. Jadi sedikit gambaran unitnya ini mulus, catnya mulus, muter. Coba jalan tadi juga untuk kaki-kaki itu masih enak. Memang saya rasakan kalau yang namanya Kijang itu dia mobilnya napak banget ya. Jadi di kendaraan itu nyaman, kalau untuk keluar kota itu enak. Dia udah power steering ya, tahun 95 KF52. Jadi dia yang long, bukan yang short. Kalau yang short itu ada KF42, KF40 seperti itu. Lampu-lampu dari depan kondisinya ini pakai original Toyota juga, lampu kanan dan kiri, dan dia lampunya aman, nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah. Lampu-lampu kondisi bagus. Coba kita muter ke yang sebelah kanan dulu ya. Bempernya seperti ini, dia bemper bawaan, jadi bempernya ada model plastik seperti ini, tapi dia plastik keras. Oke. Bodi dari samping, nah, sampai belakang, depan sampai belakang ini masih lempeng, dia masih oke, masih tipis juga, jadi nggak ada dempul-dempul yang tebel. Kalau yang kita khawatirkan kan ya namanya mobil tua itu udah dicat berulang kali, catnya udah tebel, rawan untuk misalnya dempulnya itu bisa ngelupas gitu ya. Seiring waktu dempulnya bisa ngelupas. Makanya kita cek untuk kondisi mobil-mobil tahun 90-an itu paling nggak yang minim dempul gitu. Kalau untuk ini dia bodinya masih oke, masih lempeng, cat-cat juga masih bagus. Nut seperti ini masih oke, masih lempeng, aman. Kalau untuk talangan, nah wajib ya tahun 90-an itu biasanya dia pakai talang seperti ini, dan kita cek untuk talangannya. Talangannya ini masih oke, depan sampai belakang masih lempeng, aman, nggak ada yang keropos. Terus bagian bawah juga ini saya rasakan masih ada las nitik pabrikannya. Sambungan seperti ini khasnya Kijang, Panther itu pakai sambungan seperti ini ya. Jadi ini sambungannya masih bagus, masih ori juga. Kalau saya cek bagian atas, nah atapnya juga masih ngaleng. Atapnya masih ngaleng, masih oke, dia nggak ada dembul-dembul ngelupas sama sekali. Sambungan masih jelas, nut-nut seperti ini masih oke. Dan ini kebetulan velgnya pakai ring 15, bannya itu 185/65. Pakai over fender seperti ini, depan sampai belakang. Nah ini untuk footstep bagian bawah ini tambahan seperti ini, karena ini bukan Grand Extra ya. Kalau Grand Extra itu rata-rata dia udah ada penutup seperti ininya. Jadi ini bedanya, ini sama Grand Extra, ini belum ada tutupnya. Sebenarnya ini dicarikan sih mudah, kayak footstep seperti ini, over fender itu beli itu ada gitu. Cuman susah juga untuk nyari yang tutup seperti ini di bagian bawah. Nah ini kita juga bisa cek sekalian ya, lipit bagian bawah. Ini dia masih nitik kelingan seperti ini, pabrikan dia masih ada, masih bagus, dan dia masih lempeng, masih oke. Untuk bodi bagian belakang, bodinya masih tipis, masih ngaleng, sekalipun ini udah repaint alias cat 2 kali. Dan ini bodinya masih oke, nggak ada yang kempot-kempot, nggak ada yang baret-baret gitu. Bodinya masih oke. Terus karet-karet seperti ini bagian belakang itu masih bagus. Jadi nggak ada ciri-ciri dia istilahnya tembus air kalau misalnya kena hujan gitu ya. Untuk bumper bagian belakang, bumpernya masih oke, dia masih mulus, masih bagus. Sekarang kita muter untuk yang sebelah kiri. Nah ini untuk bodi yang sebelah kiri ya. Ini juga terlihat ya, karena ini yang long. Kalau yang long itu memang kacanya lebih panjang kelihatan. Beda kalau yang short ini memang sedikit lebih pendek ya. Terus bodi-bodi yang sebelah kiri, depan sampai belakang ini dia masih tipis, bodinya masih ngaleng, terus dia masih lempeng, oke, catnya juga masih bagus. Over fender sebelah kiri juga dia terpasang rapi. Bannya itu juga keempat-empatnya masih cukup tebal, jadi itu masih enak. Kalau saya tadi nyetir itu handlingnya masih enak. Nah ini untuk talangannya sebelah kiri kondisinya juga masih bagus.
atas muter sampai ke bagian belakang. Las nitik pabrikan juga bagian bawah itu masih ada. Terus tadi lupa ya bagian belakang. Belakang juga masih oke, las nitiknya juga masih bagus, masih ada. Pokoknya muter untuk unit ini talangannya masih bagus semua. Atapnya juga masih oke, sambungan-sambungan seperti ini juga masih bagus. Nah, untuk karet-karet bagian depan seperti ini kondisinya aman, dia nggak ada sileran-sileran, alias apa namanya, dia ciri-ciri kalau hujan itu dia bisa rembes air, bisa masuk. Nah, itu efeknya bisa bikin unit ini jadi gampang keropos, kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita lanjut cek untuk bagian interior ya. Dari bagian eksterior ini udah oke, dia masih, mobilnya masih mulus kalau menurut saya. Nah, kita cek sekarang untuk sileran-sileran bagian pintu. Nah, untuk sileran pintunya masih utuh juga seperti ini, sampai ke bagian bawah. Silernya juga masih utuh. Bodi ngaleng, luar dalam. Terus bagian bawah, plang ini bagian bawah, dia masih ori. Catnya masih bagus, masih oke. Sampai ke atas, nggak ada dempul. Sampai ke pilar A. Pilarnya juga aman, masih ada sileran seperti ini. Ada las nitik pabrikan dari bagian talang, kelihatan dari bagian bawah itu. Las nitik pabrikannya juga masih kelihatan, masih oke. Untuk joknya, bagian depan. Nah, ini joknya keseluruhan itu masih pakai bludru bawaannya. Dan ini bludrunya masih cukup bagus kalau menurut saya, masih oke, kayak namanya door trim kanan dan kiri juga masih oke. Itu untuk door trim yang sebelah kanan ini, door trimnya masih bagus, masih mulus, masih oke, masih bersih juga. Nah, ini untuk dashboard, sekalian saya cek juga ya. Nah, ini untuk bagian dashboardnya dia pakai dashboard oval seperti ini, Super G tahun 95 gitu ya. Nah, bedanya sama Grand Extra, kalau Grand Extra biasanya dia udah ada RPM-nya. Tapi kalau untuk ini dia belum ada RPM-nya. Jadi dia masih standar, cuman odometer aja. Terus apa namanya, indikator bensin dan temperatur. Tapi ini semuanya berfungsi normal. Kemudian AC juga berfungsi normal. Nah, satu lagi, bedanya Grand Extra sama Kijang apalagi satu. Nah, biasanya dia itu ada jamnya di bagian dashboard seperti ini. Tapi itu jam bisa dibelikan ya. Cuman rata-rata ya memang masih kosong seperti ini. Dan ini ciri-ciri kalau memang dia bukan Grand Extra tapi dia Super G. Kalau untuk dashboardnya sama-sama oval seperti ini. Untuk persnelengnya halus, persnelengnya normal, gardanya juga oke, aman, gak ada yang dengung. Handrem semuanya berfungsi dengan baik. Oke, cek sekarang untuk bagian tengah ya. Dan ini Super G dia belum ada konsolnya seperti ini. Jadi dia untuk bagian konsol itu masih kosong seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang lanjut untuk pintu yang sebelah kanan tengah. Kita cek untuk silerannya dari bagian atas. Bagian atas sampai ke bagian bawah. Silerannya masih utuh, masih rapi. Aman, dia nggak ada yang keropos, masih bagus. Nah, bagian pelang-pelang seperti ini, bagian bawah juga sambungan seperti ini masih oke, aman, nggak ada dempul. Terus kayak pilar-pilar ini bagian belakang, pilar C juga oke, pilar depan juga masih bagus. Door trimnya juga rapi, dia nggak ada yang sobek, masih bersih juga. Terus untuk jok-jok bagian tengah, joknya seperti ini. Nah, ini joknya masih bagus, dia blue true, aman, dia nggak ada yang sobek. Jadi joknya itu masih oke banget ya, depan belakang. Nah, nanti kita cek untuk bagian belakang juga. Dan dia belum double blower ya, karena ini kan Super G. Nah, kalau yang Grand Extra itu dia ada double blowernya, dan double blowernya biasanya agak pipih. Nah, ini untuk untuk Super G seperti ini dia belum pakai double blower. Tapi nggak usah khawatir, AC-nya dingin depan sampai belakang. Nah, sekarang kita cek bagian belakang, lanjut nanti sebelah kiri ya. Kita cek bagian belakangnya. Nah, untuk unit ini bagian belakangnya silerannya masih utuh juga. Dia masih rapi, atas bawah. Ya, muter bagian bawah sana, nggak ada yang keropos. Masih bagus, masih oke. Sama ini ya, untuk door trim bagian belakang, ini door trimnya juga masih oke, masih bagus. Terus jok bagian belakang. Nah, jok belakangnya ini juga masih bagus dia. Masih oke, masih kenceng banget. Door trim juga bagian belakang seperti ini, kanan dan kiri semuanya door trim mulus. Jadi unit ini interiornya masih oke banget, masih seger. Plafonnya juga aman, dia nggak ada yang sobek-sobek, nggak ada yang turun juga. Lampu-lampu berfungsi normal. Nah, sampai bagian bawah seperti ini masih oke, masih bagus. Insya Allah unit ini dalam keadaan bagus untuk bodi-bodinya. Nanti kita cek untuk mesinnya ya. Sekarang lanjut ke yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri door trimnya juga dia masih bagus seperti ini. Aman, bludrunya masih oke. Sileran pintu juga bagian atas sampai ke bawah itu masih aman. Dia nggak ada yang keropos, nggak ada bekas reparasi, nggak ada dempul-dempul juga. Pelang-pelang seperti ini juga masih oke, masih bagus. Dia untuk jok yang sebelah kiri aman. Nggak ada yang sobek juga, pilar-pilar juga semuanya masih oke. Interiornya wangi. Lanjut bagian depan.
Kita cek sileran muter berarti ya. Nah, ini untuk sileran yang sebelah kiri depan, silernya juga masih utuh sampai ke bagian bawah. Door trimnya masih bagus seperti ini, masih oke. Dan ini masih ontel. Nah, bedanya lagi sama Grand Extra sama Kijang Super. Kalau Grand Extra itu dia udah power window. Nah, ini dia masih ontelan seperti ini. Gitu ya. Untuk pelang-pelang seperti ini masih oke, masih bagus. Pelipit bagian bawah coba dicek. Pelipit bagian bawah itu nitiknya juga masih oke, masih kelihatan semua. Depan sampai belakang aman, mobil ini nggak ada yang keropos. Kita cek sekarang untuk bagian mesin, kita buka kap mesinnya. Nah, sekalian sebelum kita cek mesin, kita cek juga untuk nitik-nitik seperti ini. Bagian kap mesin, bagian depan juga ada silerannya masih utuh. Jadi unit ini itu secara muter atas bawah kanan kiri itu dia aman, nggak ada bekas insiden, nggak ada bekas nubruk. Biasanya untuk apron-apron depan seperti ini juga dia kalau misalnya bekas nubruk dari bagian depan ini kelihatan. Dan ini untuk apron depan masih utuh, masih bagus. Nomor rangkanya kelihatan jelas, bisa digesek. Terus sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Nah, ini mesinnya dia pakai 7K alias 1800 cc ya. Karena untuk Kijang sendiri itu kan ada yang 5K 1500 cc, ada yang 7K 1800 cc. Dan ini dia pakai yang 1800 cc, 4 silinder. Sekarang kita cek olinya dulu. Sebelum kita cek suara mesinnya, kita cek olinya. Nah, olinya dia masih aman-aman aja. Jadi sebenarnya olinya tidak terlalu tua. Kalau untuk oli kita pengecekan maksudnya biar tahu bahwa olinya itu nggak kecampur sama radiator. Ya, masalahnya kalau mobil itu dia overheat, blok silinder ngulet, air radiator kecampur sama oli mesin. Cuman untuk Kijang rata-rata jarang kita temui dia overheat. Nah, untuk unitnya dia udah power steering dia, dan power steeringnya normal, aman, dia nggak ada rembes-rembes. Power steeringnya juga enteng banget, persneling juga enteng. Coba kita sekarang nyalakan aja mesinnya, kita dengerin suaranya. Nah, ini kita udah starter. Emang namanya suara mobil Kijang itu dia halus buat kayak gini ya. Bisa halus banget karena memang sekalipun ini 5K, 7K, 1500 cc, 1800 cc semuanya bisa halus kayak gini. Mobil tahun 90-an itu yang terkenal dia mesinnya halus seperti ini. Untuk mesinnya aja ini memang masih karburator ya, 1800 cc. Ya, untuk tenaganya itu memang udah oke banget. Ya, memang untuk bensin pasti beda ya sama yang 5K. Tapi saya rasa ini tidak terlalu boros. Masih oke-oke aja dalam kota maupun luar kota. Saya rasa cukup sebanding dengan tingkat kestabilan dari mobil ini. Karena ini mobil dikendarai saya rasa cukup nyaman. Memang kata orang bener, Kijang tiada duanya ya seperti ini. Ini mobilnya masih halus, suaranya masih enak. Nah, sekarang kita coba agak geber sedikit. Suaranya masih halus apa enggak ya? Wow. Nah, kita geber aja suaranya masih normal, nggak ada ya suara yang aneh-aneh. Nah, enak banget ya. Suara Kijang itu kalau digeber emang suaranya masih smooth gitu, masih lembut. Coba sekarang cek untuk asap knalpotnya, dia ada ngasap apa enggak? Aman, Dor? Aman ya. Jadi kita pastikan kalau unit biasanya dia mobil mesinnya bagus. Itu yang pertama, dengerin suaranya. Kalau suaranya itu oke, dia nggak ada suara-suara yang aneh-aneh atau nggak ada suara yang janggal. Suaranya mesinnya masih halus. Terus oli mesinnya juga oke. Terus nggak ada ngasep putih bagian belakang. Biasanya kalau ngasep putih dia ada oli-oli keluar dari sebelah sini. Atau dia knalpotnya itu agak basah dikit. Entah dari ring seher atau entah dari klep. Itu biasanya dia udah bocor. Tapi untuk ini knalpotnya aja masih kering, dia masih keluar air juga dan nggak ada ngasep putih. Jadi untuk unit ini mesinnya itu insya Allah dalam kondisi bagus. Oke, unit ini ditawarkan dengan 48 juta. Ini tahun 95, Super G, sudah power steering, AC-nya dingin, mesinnya normal. Kalau untuk body-body semua muter masih oke, las nitik pabrikan masih ada semua, aman, dia nggak ada yang keropos. Body-body semuanya catnya masih mulus. Suspensi enak, dikendarai normal. Jadi untuk unit ini insya Allah ini recommended. Jadi unitnya enak. Memang yang namanya mobil tua nggak bisa disamakan dengan sesempurna mobil baru ya. Pasti ada kekurangan, pasti ada minusnya. Untuk pajaknya itu sekitar 800 ribuan aja. Untuk unit ini tahun 95. Oke, mungkin itu aja dari kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.